Belajar dari burung elang. Yesaya 40 ayat 31a berbunyi demikian, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, burung elang bisa bertahan hidup di alam liar sampai 70 tahun. Tetapi ada krisis yang harus diatasi pada saat pertengahan hidupnya atau saat burung elang itu berusia 40 tahun. Mau tahu cara mengatasi krisisnya? Ketika usia 40, cakar itu menjadi panjang dan melingkar kepada kedua kakinya. Paruhnya pun akan tumbuh panjang ke muka dan menjadi tumpul. Maka bisa kita bayangkan dengan cakar yang panjang yang menutupi kakinya, dengan paruh yang panjang dan tumpul itu, elang itu tidak dapat menangkap mangsanya lagi. Nah, untuk bisa hidup, bisa terus hidup, bisa mendapatkan mangsanya, bisa mendapatkan makanannya, maka elang itu harus mematahkan cakarnya. Tapi juga harus juga untuk memangkas paruhnya. Maka tempat untuk memangkas paruh adalah sebuah karang. Maka di situ saudara-saudara ada kesakitan. Ada sesuatu yang tidak enak yang harus dihadapi. Dia harus menumbuhkan paruhnya agar bisa hidup 30 tahun lagi di depan. Tapi syaratnya satu, menghadapi rasa sakit, menjalani rasa sakit, mematahkan cakarnya, dan itu harus dialami untuk sesuatu yang lebih baik ke depan lagi. Lalu kalau kita bercermin manusia pada masa pandemi ini, kita perlu belajar seperti seekor elang di sini. Belajarnya seperti apa? Kita tidak perlu menunggu 40 tahun lagi untuk mematahkan yang namanya hambatan, untuk mematahkan yang namanya kesulitan, untuk mematahkan masalah-masalah yang menghadang hidup kita dan merintangi langkah-langkah kita. Apalagi yang bisa melilit hidup kita seperti pada kaki elang tadi, saudara-saudara. Kita yakin Allah menyertai kita sehingga kita masih bisa hidup sampai saat ini. Maka saudara-saudara, untuk bisa berkembang dan menghasilkan buah dalam hidup, justru disitulah kita harus mengatasi hambatan yang ada. Maka bagaimana mengatasi hambatan kita, saudara-saudara? Justru disitulah mari kita belajar. Kalau kita harus menghadapi yang namanya rintangan itu dengan kesulitan, bahkan dengan kesakitan sekalipun, mari kita hadapi dengan ketegaran. Di situasi krisis hidup apapun, saudara-saudara, maka mari kita atasi. Maka sebagai pengikut Kristus tidak boleh menyerah dengan yang namanya kesulitan-kesulitan yang merintangi hidup kita. Saudara, hanya menemukan hidup yang ke depan kalau kita mau menyingkirkan penghalang-penghalang itu, dan kita meminta kekuatan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, niscaya kita bisa mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan itu. Tuhan yang terus menopang kita. Tuhan memberkati kita. Amin.